Bab 2016. Penyihir tua, kamu pergi. Pada saat ini, penguasa istana Tianshan juga menemukan bahwa Ye Yunfei sedang menatap penyihir tua, dan tidak dapat menahan keterkejutannya. Penyihir tua ini adalah lengan kanan dan kirinya. Jika terjadi sesuatu, itu akan menjadi kerugian besar. Hei, Ye Yunfei mencibir, dan melemparkan teknik teleportasi luar angkasa, berteleportasi ke posisi penyihir tua. Boom! Master Istana Dewa Surgawi mencoba yang terbaik untuk memaksa 5 tetua klan Tianjin mundur selangkah, lalu mengulurkan tangannya, dan meraih Ye Yunfei dari udara. Booming! Energi dan hukum ruang dan waktu yang kuat turun dari langit, menutupi tubuh Ye Yunfei, memblokir gerakan Ye Yunfei sekaligus, dan membuat Ye Yunfei berhenti di situ. Lawanmu adalah kami. Kelima tetua berteriak pada saat yang sama, menyerbu ke arah Master Istana dari Dewa Surgawi. Ye Yunfei melepaskan diri dari belenggu Master Istana Dewa Surgawi, menggerakkan tubuhnya, dan terus bergegas menuju penyihir tua itu. Tuan Asgard, jangan khawatir, saya punya sarana untuk melindungi diri saya sendiri. Penyihir tua itu berkata kepada Tuan Istana Surgawi. Begitu kata-kata itu jatuh, dia melambaikan tangannya, dan sebuah cangkang kura-kura muncul di depannya, terus membesar, dan kemudian berdiri di atas cangkang kura-kura itu. Guru surgawi yang melindungi penyihir tua itu juga berdiri di atas cangkang kura-kura. Boom! Cangkang kura-kura bergetar hebat, dan rune ruang waktu yang padat mekar, membungkus cangkang kura-kura, merobek saluran transmisi jarak jauh dalam sekejap, dan berteleportasi. Cangkang kura-kura baru saja menghilang saat Ye Yunfei tiba. Seperti yang diharapkan dari ahli deduksi. Ye Yunfei melirik ke saluran teleportasi penyembuhan, mengetahui bahwa mustahil baginya untuk mengejar penyihir tua itu. Secara umum, banyak master deduksi mahir dalam seni ruang dan waktu, dan mereka akan mempraktikkan 1 atau 2 rahasia melarikan diri yang berkaitan dengan energi ruang dan waktu. Karena master deduksi umumnya fokus pada latihan teknik deduksi dan tidak kuat dalam efektivitas pertempuran, jadi begitu mereka melarikan diri ke sesuatu yang berbahaya, pilihan pertama mereka adalah melarikan diri. Bahkan jika kamu berjalan cepat, cepat atau lambat aku akan menemukanmu, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Ye Yunfei tahu bahwa penyihir tua dari Istana Tianshan pasti telah menyimpulkan dirinya banyak tahun ini. Pak Tua, giliranmu sekarang. Ye Yunfei berbalik, menatap penguasa Istana Dewa Surgawi, dan berkata dengan dingin. Memanggil, Ye Yunfei bergegas menuju penguasa Istana Dewa Surgawi, dan segera mendekati penguasa Istana Dewa Surgawi. Ye Yunfei melepaskan 3 seni rahasia kekuatan jiwa, pedang jiwa surgawi, seni rahasia garis wayang jiwa, dan bunga pemakan jiwa 1 pemikiran, dan menyerang lautan jiwa penguasa Istana Dewa Surgawi. Meskipun Tuan Istana Tianshan adalah Tuan setengah kaisar, kekuatan jiwanya sangat kuat, dan energi tubuh jiwanya juga sangat kuat. Tapi Master Istana Surgawi di depannya hanyalah tiruan, laut jiwa dan tubuh jiwa tidak lengkap, menghadapi serangan dari 3 teknik rahasia kekuatan jiwa Ye Yunfei, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku dan terpengaruh. 5 senior, aku akan bekerja sama denganmu untuk membunuh musuh. Ye Yunfei berkata kepada 5 tetua melalui transmisi suara. Baik, 5 tetua klan Tianjin mengerti apa yang dimaksud Ye Yunfei. Teknik pembalikan waktu, Ye Yunfei berkata dengan lembut. Boom! Energi waktu yang kuat meletus seketika, dan sejumlah besar rune yang berhubungan dengan hukum waktu meledak, langsung menutupi ruang ini. Ini adalah teknik rahasia waktu. Kulit Master Istana dari Dewa Surgawi tenggelam, dan dia merasakan. Tubuhnya tenggelam, mengetahui bahwa situasinya tidak baik. Boom! 5 tetua suku Tianjin telah bersiap sejak lama, dan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan serangan liar, meledakkan ke arah penguasa Istana Dewa Surgawi dengan serangan yang menakutkan. Kematian, pisau putih panjang muncul di tangan Ye Yunfei, dan dia memotong kepala penguasa Istana Dewa Surgawi. Pisau waktu, Ye Yunfei tidak hanya merapalkan 3 teknik rahasia kekuatan jiwa pada saat yang sama, dia juga merapalkan 2 teknik rahasia sekaligus. Itu adalah pertarungan. Ye Yunfei mengerti bahwa kekuatan Master Istana Surgawi ini terlalu menakutkan, bahkan jika itu hanya tiruan, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada Master setengah kaisar biasa, jadi jika dia ingin menghadapinya, dia harus melakukannya, membayar harga yang cukup. Di bawah pengaruh 3 teknik rahasia kekuatan jiwa dan 2 teknik rahasia waktu,
tubuh guru istana surgawi diperbaiki di sana, berjuang sekuat tenaga untuk bergerak, tetapi dia tidak bisa. Boom! Serangkaian serangan mengamuk terus membombardir tubuh penguasa istana Dewa Surgawi, menyebabkan asap mengepul dan mengaum ke langit. Tuan Muda Ye, avatarnya ini terbuat dari banyak bahan keras, jadi sulit untuk dihancurkan sekaligus. Tetua itu sedikit terkejut, ternyata avatar penguasa istana Dewa Surgawi dibuat menggunakan banyak bahan pemurnian tubuh yang langka, tak heran kekuatan tempurnya begitu dahsyat. Tidak peduli seberapa sulitnya, itu akan menghancurkannya. Ye Yunfei meraung, memegang pisau waktu di tangan kirinya, setiap pisau lebih cepat dari yang lain, dan terus memotong kepala penguasa istana para dewa. Pukulan menghantam tubuh master istana Dewa Surgawi. Ada juga 3 senjata sihir setengah tingkat kaisar yang keluar dari tubuh Ye Yunfei, seperti besi yang menyerang, dan berdentang di tubuh tuan istana Dewa Surgawi. Ya, hancurkan dia. 5 tetua suku Tianjin juga berjuang keras, hampir 1 lawan 1, bergegas meninju dan menendang, mengenai tubuh tuan istana Dewa Surgawi seperti tetesan hujan. Akhirnya, di bawah hiruk pikuk yang dihancurkan oleh Ye Yunfei dan 5 tetua, tubuh penguasa istana Dewa Surgawi akhirnya muncul retakan, dan kemudian meledak berkeping-keping. Tanpa diduga, avatarku yang paling berharga dihancurkan olehmu. Aku akan mengingat dendam ini. Petik 2. Master Istana Dewa Surgawi meninggalkan kalimat, dan kemudian Ye Yunfei dan 5 tetua bergegas ke arahnya dan mengambil semua avatarnya. Hal-hal, termasuk klon tubuh dan tubuh jiwa semuanya hancur. Akhirnya menghela nafas lega, Ye Yunfei merasa sangat nyaman. Ketika Ye Yunfei masih di Changhuang Realm, dia menjadi sasaran pemilik Istana Tianshan, dan orang-orang Istana Tianshan mengejar dan membunuh Ye Yunfei. Sekarang saya akhirnya memiliki kesempatan untuk meledakkan Master Istana Dewa Surgawi dengan tangan saya sendiri. Meskipun itu hanya tiruan, itu dapat dianggap sebagai membayar sedikit bunga. 5 senior, terima kasih banyak, kata Ye Yunfei berterima kasih kepada 5 tetua dari klan Tianjin. Alasan utama mengapa dia bisa berurusan dengan Paviliun Kaisar Pedang dan Istana Tianshan kali ini adalah karena bantuan 5 tetua ini. Jika tidak, Ye Yunfei tidak akan bisa menghadapi Paviliun Kaisar Pedang dan Istana Tianshan secara langsung dengan kekuatannya sendiri. Tuan Muda Ye, sama-sama, Anda adalah dermawan klan Tianjin kami, jadi ini bukan apa-apa. 5 tetua klan Tianjin berkata sambil tersenyum. Tuan Ye, saya merasa bahwa energi dan hukum benua Feixian tiba-tiba meningkat pesat dalam beberapa hari terakhir. Tampaknya dunia ini telah mengalami peningkatan mendadak. Saya tidak tahu apakah Tuan Ye merasakannya. Sesepuh tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei Said. Memang, Ye Yunfei segera merasakan energi dan hukum di sekelilingnya. Lalu mengangguk, ini sudah menjadi mutasi besar kedua di dunia. Saya tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Wajah Ye Yunfei sedikit bermartabat. Apakah ini sudah menjadi mutasi besar kedua di dunia? Jadi, itu pernah terjadi sebelumnya. 5 tetua klan Tianjin sedikit terkejut. Mereka baru saja keluar dari dunia kecil tanah terlarang Tianjin belum lama ini. Jadi mereka tidak tahu tentang perubahan besar terakhir di dunia. Bab 2017. Ya, Ye Yunfei mengangguk, dan kemudian Ye Yunfei memberitahu 5 tetua tentang perubahan mendadak terakhir di dunia. Dalam waktu singkat, telah terjadi 2 mutasi berturut-turut di dunia, dan keduanya merupakan peningkatan energi dan hukum. Apa yang terjadi? Kelima, tetua itu bingung. Kaisar Yan pernah berkata bahwa 3000 dunia akan mengalami kekacauan besar. Mungkinkah 2 perubahan mendadak di dunia ini terkait dengan kekacauan besar? Ye Yunfei berpikir sendiri. 5 senior, 2 dari kalian adalah setengah kaisar tingkat tinggi, dan 3 dari kalian adalah setengah kaisar tingkat menengah, dan kalian telah tenggelam dalam kondisi saat ini untuk waktu yang lama. Anda dapat mempertimbangkan untuk menerobos dan meningkatkan, kata Ye Yunfei tiba-tiba. Ranah Bandi juga terbagi menjadi 4 level, yaitu level rendah, level menengah, level tinggi dan kesempurnaan. Kami juga ingin menerobos dan meningkatkan, tetapi semakin tinggi ranahnya, semakin sulit untuk menerobos dan meningkatkan. Terutama bakat dari 5 orang tua kami tampaknya telah mencapai puncaknya, dan tidak mudah untuk melangkah lebih jauh. Penatua ketiga berkata sambil menghela nafas. 5 senior, sebenarnya, dengan bakat dan akumulasi Anda dapat terus menerobos dan meningkatkan. Apalagi sekarang dunia telah berubah secara tiba-tiba, dan energi serta hukum dunia telah meningkat pesat.
Saya pikir kelima senior harus ambil kesempatan ini dan buat kemajuan lebih lanjut. Lantai pertama, bagaimana dengan ini? 5 senior akan kembali sekarang dan mulai mundur untuk menyerang dunia. Kata Ye Yunfei, baiklah, kalau begitu kali ini kita kembali, ayo mundur dan serang dunia ini. Petik 2, The Great Elder berpikir sejenak dan mengangguk setuju. 5 senior, aku butuh sekumpulan bahan obat dan harta alam yang mengandung energi logam. Aku tidak tahu berapa banyak yang ada di tanganmu. Ye Yunfei berpikir sejenak dan bertanya, bahan medis dan harta surga dan bumi yang mengandung energi logam. Tuan Ye, apa yang kamu lakukan di sini? Petik 2, The Great Elder tertegun dan bertanya, aku berencana untuk memperbaiki sekumpulan eliksir untuk membantumu menembus dunia. Jawab Ye Yunfei, kelima tetua ini telah banyak membantu Ye Yunfei baru-baru ini, dan mereka dianggap sebagai miliknya. Tentu saja, Ye Yunfei berharap kekuatan mereka akan semakin meningkat. Tuan Muda Ye, apakah Anda tahu cara membuat alkimia? Jika kita berlima mencapai alam, kita akan membutuhkan eliksir tingkat tinggi. The Great Elder sedikit terkejut dan bertanya, jangan khawatir, aku akan menyempurnakan ramuan yang akan membantumu. Ye Yunfei tersenyum, benarkah? Hebat, kami memiliki koleksi bahan obat dan kekayaan alam yang mengandung energi logam, dan memberikan semuanya kepada Anda, Tuan Ye. Penatua sangat gembira, dan mengeluarkan beberapa cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. 4 tetua lainnya juga menunjukkan ekspresi bersemangat, dan mengeluarkan beberapa cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Meskipun orang-orang dari suku Tianjin kuat, mereka tidak tahu apa-apa tentang alkimia dan sangat membutuhkan pil. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa Ye Yunfei dapat menyempurnakan ramuan yang akan berguna bagi mereka, mereka tentu saja sangat bersemangat. Ngomong-ngomong, 5 senior, aku ingin membawa anggota keluarga mau untuk tinggal sementara di tanah terlarang Tianjin. Keluarga ini terlibat olehku, dan akan dikejar dan dibunuh oleh orang-orang di paviliun Kaisar Pedang. Situasinya sangat berbahaya. Ye Yunfei tiba-tiba memikirkan orang-orang dari klan Mao, dan berkata, tidak masalah. The Great Elder mengangguk setuju. Oke, ayo pergi ke wilayah Tianxiong, bawa orang-orang mau bersama kita. Lalu pergi ke tanah terlarang Tianjin, kata Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei mengeluarkan kapal terbang hijau, memasuki kapal terbang bersama 5 tetua, dan menuju domain Tianxiong. Pada saat yang sama, di antara 3.000 dunia besar dan kecil, di dunia kecil tertentu dengan energi dan hukum yang sangat maju. Di samping sebuah danau kecil, di depan beberapa rumah kayu, seorang lelaki tua buta sedang duduk bersila, dan 2 orang tua sedang merebus air dan membuat teh tidak jauh dari situ. Tiba-tiba, ruang tidak jauh terbelah, dan saluran transmisi muncul, dan 3 sosok dengan aura misterius keluar dari saluran tersebut. Itu adalah 3 kaisar surgawi dari Tianluo, Jinwu, dan Yuyue. Orang buta tua, kamu memanggil kami ke sini dengan tergesa-gesa, apakah kamu sudah mengetahui keberadaan Ye Tiandi? Jinwu bertanya dengan tidak sabar begitu dia tiba. Itu benar, 3 kaisar langit, saya memang telah menyimpulkan keberadaan Ye Tiandi. Petik 2, orang buta tua itu mengangguk. Di mana dia? Ketiga kaisar langit bersorak dan bertanya pada saat bersamaan. Kali ini, Kaisar Tianluo mengirimkan daftar kepada orang tua buta itu, dan daftar itu adalah situasi khusus dari sejumlah besar makhluk bernama Ye Yunfei di 3.000 dunia saat ini. Selama periode waktu ini, lelaki tua buta itu telah menyimpulkan daftar ini, dan sekarang akhirnya ada hasilnya. Saya menemukan bahwa ada 5 Ye Yunfei, kemungkinan besar Ye Tiandi. Ini daftarnya. Petik 2, orang buta tua itu melambaikan tangannya, dan 5 nama yang bersinar muncul di depan 3 kaisar surgawi. Ye Yunfei, seorang murid luar biasa dari keluarga Ye di alam Juntian. Di benua Xuantian, Ye Yunfei, murid inti dari sekte Tianyu. Di dunia kecil Qianmo, Ye Yunfei, murid master Guoliang, pintu tertutup. Ye Yunfei, seorang kultivator biasa di benua Feixian. Ye Yunfei, pembudidaya iblis manusia dari alam iblis ke-7 di dunia iblis. Kelima Ye Yunfei ini, saya telah menyimpulkan dengan serius. Mereka semua sangat berbakat dan memiliki keberuntungan. Dan semuanya telah meningkat pesat dalam 100 tahun terakhir. Salah satunya mungkin Ye Tiandi dari 1000 tahun kemudian. Petik 2, pria buta tua itu berkata perlahan.
Tiga kaisar surgawi memandangi 5 nama yang melayang di depan lelaki tua buta itu, lalu saling memandang. Pendapatku adalah jika ada kesalahan dalam membunuh, jangan lepaskan. Untuk amannya, kelima makhluk ini harus dibunuh. Petik 2. Setelah beberapa saat, Jinwoo berkata dengan suara yang dalam. Aku juga berpikir begitu. Yu Yue juga mengangguk. Karena ini masalahnya, tidak perlu menunda, ayo lakukan sekarang. Tangkap kelima makhluk ini, biarkan orang tua buta itu menyimpulkan, yang mana dari mereka berlima adalah Ye Tiandi yang asli. Tentu saja, 5 makhluk terakhir hanya aku yang ingin membunuhnya untuk berjaga-jaga. Tian Luo berpikir sejenak, mengangguk setuju, dan berkata perlahan, biarkan aku melakukannya. Jinwoo melangkah maju, lalu mengulurkan tangan kanannya, menembus ruang di depannya, dan celah ruang waktu yang gelap muncul. Tangan kanan Jinwoo merentang ke celah ruang waktu, meraih di dunia yang tidak dikenal. Booming. Saat berikutnya, sebuah tangan raksasa dan tak tertandingi muncul di kehampaan 3000 dunia yang kacau, melewati satu dunia demi satu, dan bergemuruh ke depan. Energi yang dibawa oleh tangan besar ini terlalu menakutkan, kemanapun ia pergi, ia mengguncang dunia sekitarnya, dan kehampaan yang kacau sejauh ratusan juta mil mendidih. Apa itu? Pembangkit tenaga listrik di banyak dunia terkejut dan keluar untuk menonton. Tampaknya itu aura energi dari gagak emas. Saya membaca deskripsi aura energi gagak emas di sebuah buku kuno, dan itu persis sama. Tiba-tiba, setengah kaisar yang sangat senior berseru kaget. Jadi itu, gagak emas hebat. Aku tidak tahu siapa yang akan dihadapi gagak emas hebat ketika dia muncul. Master setengah kaisar lainnya semua terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. 3 kaisar langit agung adalah 3 pembangkit tenaga listrik terkuat di dunia dengan ukuran 3000. Mereka selalu seperti naga yang melihat kepalanya tetapi tidak pernah melihat ekornya, dan tidak ada kesempatan untuk melihat 3 kaisar surgawi yang agung. Tanpa diduga, kaisar gagak emas tiba-tiba bergerak, mengejutkan seluruh dunia dengan ukuran 3000. Gagak emas ini telah lama tersembunyi dari dunia, mengapa tiba-tiba muncul? Siapa yang akan dia serang? Di dunia hantu yang besar, di istana hitam yang diukir dengan totem roh jahat, seorang pria diselimuti kabut hitam makhluk besar di dalamnya tiba-tiba membuka matanya, dan menembakkan 2 tatapan menakutkan, menembus ruang dan waktu, melihat ke tangan besar yang bergerak cepat di dunia 3000 ukuran. Selama periode waktu ini, telah terjadi 2 perubahan berturut-turut di dunia, dan sekarang Kaisar Jinwoo tiba-tiba muncul lagi. Apa artinya ini? Apakah sesuatu yang besar akan terjadi di dunia berukuran 3000? Dunia yang penuh dengan energi iblis, puncak gunung yang tinggi di atas, iblis tua sedang melatih kekuatan supernatural, kedua matanya merobek ruang dan waktu, menatap tangan besar di kejauhan, dan berkata pada dirinya sendiri. Itu benar-benar Kaisar Gagak Emas. Aneh, orang ini belum pernah terlihat di dunia 3000 ukuran, mengapa dia tiba-tiba muncul hari ini? Petik 2. Di dunia yang penuh dengan roh jahat, iblis tua yang bersembunyi di pegunungan tandus dan berkultivasi tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat keluar ruang dan waktu, dan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, di banyak dunia, ada banyak makhluk yang nafas tidak lebih lemah dari Kaisar Langit yang memperhatikan tindakan Gagak Emas. Bab 2018. Setelah beberapa saat, boom 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 boom, di dunia dengan ukuran 3000, tangan besar Gagak Emas tiba-tiba terbelah menjadi 5, berubah menjadi 5 tangan besar, dan pergi ke 5 arah berbeda pada saat bersamaan. Bagaimana ini terjadi? Melihat pemandangan ini, semua orang kuat tercengang. Kemudian, kelima tangan besar itu tiba-tiba memasuki 5 dunia yang berbeda. Mereka adalah alam Juntian, benua Suantian, dunia kecil Qianmo, benua Feixian, dan alam iblis. Lihat, telapak tangan Kaisar Gagak Emas masing-masing telah memasuki 5 dunia. Mungkinkah ada makhluk di 5 dunia ini yang memprovokasi Kaisar Gagak Emas? Banyak ahli teriak kaget, serangkaian spekulasi terus terdengar. Semua di dalam surga, satu demi satu, para master setengah kaisar keluar dari tempat retret mereka, melihat dengan terkejut pada tangan besar yang menakutkan yang muncul di langit di atas alam Juntian. Napas energi yang kuat dilepaskan dari tangan emas besar itu, menekan seluruh alam uni celestial. Pada saat ini, sebagian besar makhluk hidup di alam Juntian merasa lemah di sekujur tubuh dan kesulitan bergerak, jiwa mereka merasakan ketakutan yang luar biasa, dan mereka merangkak di tanah satu persatu. Apakah ini kekuatan Kaisar Surga?
Hanya hembusan energi yang dapat menekan makhluk di seluruh dunia. Petik 2. Banyak orang kuat menyaksikan pemandangan ini, dan sedikit pencerahan muncul di hati mereka. Mungkinkah seseorang di alam Juntian benar-benar memprovokasi Kaisar Gagak Emas Agung? Setengah penguasa Kaisar dari alam Juntian menatap dengan ngeri pada tangan besar yang perlahan-lahan menekan langit, menebak-nebak di dalam hati mereka. Pada saat yang sama, sebagian besar makhluk di benua Suantian, dunia kecil Qianmo, benua Phyrexian, dan alam iblis juga ketakutan. Master setengah Kaisar di dunia ini juga ketakutan. Mereka mengerti bahwa meskipun mereka adalah penguasa setengah Kaisar, mereka lemah seperti semut di depan Kaisar Langit, tidak layak disebut. Semua di dalam surga, lihat, tangan besar Gagak Emas sedang menuju markas klan Ye. Tiba-tiba, seorang ahli setengah Kaisar berteriak kaget. Benar saja, tangan besar Gagak Emas menjangkau langit di atas markas klan Ye. Klan Ye adalah klan besar kuno yang telah diwariskan sejak lama di alam Juntian. Kekuatan keseluruhannya sangat kuat, ada hampir 10 master setengah Kaisar saja. Hanya saja, saat ini, semua orang di markas klan Ye ketakutan, dan mereka tidak berani bergerak. Bahkan master setengah Kaisar dari klan Ye tidak berani bergerak. Ye Qingtian, patriark klan Ye, memimpin semua anggota klan untuk memberi penghormatan kepada Kaisar Jinwu. Patriark klan Ye, Ye Qingtian, membawa semua anggota klan untuk berlutut di tanah, tidak berani bergerak. Di benua Suantian, lihat, telapak Kaisar Gagak Emas terbentang ke langit di atas markas faksi Tianyu. Sepertinya dia menuju faksi Tianyu. Di dunia ini, seorang pria kuat tiba-tiba berteriak kaget. Kepala faksi Tianyu, Qiu Tianji, memimpin seluruh faksi untuk menyambut Kaisar Jinwu. Kepala faksi Tianyu memimpin seluruh faksi, dengan hormat bersujud di tanah, dan berteriak keras. Dalam dunia kecil Qianmo, meskipun dunia kecil Qianmo hanyalah sebuah dunia kecil, ia terkenal di antara 3.000 dunia kecil, dan termasuk dalam dunia dengan energi dan hukum yang sangat maju. Pada saat ini, di bawah tatapan kaget banyak orang kuat di dunia ini, tangan besar yang diulurkan oleh Gagak Emas sampai ke puncak markas Gua Liang. Yan, Master Gua Liang, memimpin semua anggota untuk melihat Gagak Emas. Master Gua Yan membawa semua orang dan kuda untuk bersujud di tanah, dan berteriak dengan hormat. Alam Iblis ketujuh. Pada saat ini, tangan besar Gagak Emas yang mencapai dunia iblis datang ke langit di atas dunia iblis ketujuh. Kaisar Golden Crow, siapa di antara iblis kami yang telah menyinggungmu? Tiba-tiba, seorang lelaki tua dari iblis muncul di langit di atas alam iblis ketujuh, menatap tangan besar Gagak Emas, dia bertanya. Menghadapi tangan besar Golden Crow, lelaki tua dari klan iblis tidak menunjukkan tanda-tanda panik, dan tampak relatif tenang. Devil Lord, masalah ini tidak ada hubungannya dengan alam iblismu. Aku hanya menangkap seorang pembudidaya iblis manusia di alam iblis. Kuharap kamu tidak bertanya padaku. Aku tidak berniat menjadi musuh alam iblismu. Sebuah suara datang dari tangan besar Gagak Emas. Seorang pembudidaya iblis manusia. Pria tua iblis itu menunjukkan keraguan. Itu bagus. Jika kamu hanya menangkap satu pembudidaya iblis manusia, aku tidak perlu bertanya. Petik 2. Orang tua iblis itu berpikir sejenak, dan sosoknya perlahan menghilang. Di benua Phyrexian, pada saat ini, banyak master setengah Kaisar di daratan sedang menatap tangan besar yang direntangkan oleh Kaisar Gagak Emas di langit. Adapun makhluk lain dengan kekuatan rata-rata, mereka sama sekali tidak berani melihat tangan besar Gagak Emas, karena cahaya yang mekar dari tangan besar ini terlalu berkobar, dan paksaan energi yang dilepaskannya terlalu menakutkan. Tuan berani melihatnya. Ini adalah tangan hebat dari Gagak Emas. Apakah ada orang di benua Phyrexian kita yang memprovokasi Gagak Emas? Di manakah kekuatan dan ras mana yang begitu berani sehingga bahkan Kaisar Surga berani memprovokasi dia? Petik 2. Di atas benua, Master setengah Kaisar berspekulasi dengan gentar. Ada orang-orang kuat dari kuil perang, paviliun Kaisar Pedang dan kekuatan besar lainnya, serta berbagai area terlarang rahasia, yang keluar dari tempat tertutup untuk memperhatikan untuk situasi ini. Sebuah kecelakaan, hanya saja salah satu orang kuat menatap tangan besar Kaisar Gagak Emas di langit dengan mata bersemangat. Kekuatan yang kuat ini adalah Sekte Gagak Emas. Tanda seru, bagaimana dengan hubungannya? Di markas besar Sekte Gagak Emas, seorang tetua merendahkan suaranya dan bertanya kepada leluhur dari hubungan Sekte Gagak Emas. Jika catatan ini benar,
maka Sekte Gagak Emas kita dan Gagak Emas Agung memiliki banyak hubungan satu sama lain. Petik 2. Kata leluhur. Begitu, Sekte Gagak Emas kami memang terkait dengan Kaisar Agung Gagak Emas. Anggota berpangkat tinggi dari Sekte Gagak Emas bahkan lebih bersemangat ketika mendengar berita itu. Meskipun hanya satu leluhur dari Sekte Gagak Emas yang terkait dengan Gagak Emas besar di 3000 dunia, ada banyak beberapa kekuatan besar yang memiliki hubungan dengan Kaisar Langit. Seseorang berani memprovokasi. Lihat, tangan besar Gagak Emas telah mencapai di atas domain Tianxiong di Shengsu. Pada saat ini, banyak orang kuat di daratan berteriak kaget. Saya melihat bahwa tangan besar Gagak Emas telah mencapai di atas domain Tianxiong di Shengsu, dan paksaan energi yang dilepaskan olehnya menekan seluruh Shengsu State. Pada saat ini waktu, di langit tinggi wilayah Tianxiong, ada pesawat hijau tetap di sana, tidak bisa bergerak sama sekali. Di kapal terbang, wajah Ye Yunfei dan 5 tetua klan Tianjin menjadi pucat. Ini adalah energi Kaisar Langit. Apa yang terjadi? Mengapa Kaisar Langit datang ke benua Feixian? Tetua Agung gemetar. Tepatnya, itu harus menjadi tangan besar yang diproyeksikan oleh seorang Kaisar Surgawi. Kata Ye Yunfei, kekuatan Kaisar Surga benar-benar menakutkan. Hanya tangan besar yang diproyeksikan dari ruang dan waktu yang jauh dapat dengan mudah menekan makhluk-makhluk di seluruh dunia. Kelima, tetua semua tercengang. Kaisar Langit berdiri di puncak 3000 dunia, jadi kekuatannya secara alami menakutkan. Ye Yunfei mengangguk. Pada saat ini, Ye Yunfei tidak bisa tidak mengingat bahwa di kehidupan sebelumnya, ketika dia adalah Kaisar Surga, dia menekan seluruh dunia dengan ukuran 3000, semua agama dan ras, dan semua orang menyerah. Ye Yunfei sangat merindukan hari-hari itu. Dalam hidup ini, aku pasti akan mendapatkan kembali posisi Kaisar Langit. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba merasakan krisis yang sangat menakutkan, dan langsung merasakan kedinginan di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lubang es berusia 1000 tahun. Nak, ada yang tidak beres. Tangan besar Kaisar Langit sepertinya menuju ke arahmu, dan itu sudah mengunci nafasmu. Pada saat ini, lelaki tua itu juga berteriak kaget. Bab 2019. Apakah ada Kaisar Langit yang menyerangku? Setelah kelahiran kembali, sepertinya aku tidak pernah memprovokasi Kaisar Langit. Mengapa aku memprovokasi Kaisar Langit? Mungkinkah? Ye Yunfei juga diam-diam terkejut, pikirannya berjalan cepat, dan segera dia memikirkan kemungkinan. Mungkin 3 Kaisar Surgawi, Tianluo, Jinwu dan Yuyue, energi deduksi yang mengerikan deduksikan aku untuk mereka. Ye Yunfei berpikir dalam hatinya. Pikiran Ye Yunfei sangat sensitif, dia segera menyadari bahwa kejadian ini mungkin ada hubungannya dengan 3 musuh utamanya. Master deduksi mana di dunia 3000 ukuran yang begitu brilian, dia benar-benar dapat menyimpulkan hal-hal 1000 tahun kemudian, dan bahkan menyimpulkan bahwa aku telah dilahirkan kembali ke era ini. Tebak Ye Yunfei di dalam hatinya. Nah, kita harus menemukan cara untuk melarikan diri. Tangan besar Kaisar Langit akan segera datang. Jika kamu tidak pergi, itu akan terlambat. Tidak peduli seberapa kuat kamu, sama sekali tidak ada cara untuk melawan Kaisar Surgawi. Namun, dengan kita agak sulit untuk melarikan diri di depan seorang Kaisar Surgawi dengan kekuatan. Sekarang merepotkan, kata lelaki tua itu dengan cemas. Tuan Ye, hal-hal sedikit buruk. Tangan besar Kaisar Langit tampaknya telah datang ke langit di atas wilayah Tianxiong, tidak jauh dari kita. Saya tidak tahu siapa tangan besar Kaisar Langit ini, untuk menangani. Sebaiknya kita bersembunyi, agar tidak terpengaruh. Petik 2. Saat ini, 5 tetua suku Tianjin juga merasakan aura tangan besar Kaisar Langit semakin dekat, dan mereka semua sangat cemas. Tetua itu berkata kepada Ye Yunfei. 5 tetua tidak tahu bahwa Ye Yunfei telah ditangkap oleh tangan-tangan besar Kaisar Langit menguncinya, dan sangat sulit untuk melarikan diri. Hanya ada satu cara. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan berkata kepada lelaki tua itu. Cara apa? Petik 2. Orang tua itu sedikit terkejut, dan bertanya dengan cepat. Saya meninggalkan tubuh ini, melakukan teknik rahasia tubuh jiwa, dan melarikan diri di Menara Dao Surgawi. Namun, Anda harus bekerja sama dengan saya, mengaktifkan Menara Dao Surgawi, dan kemudian menyerahkan kendali Menara Dao Surgawi kepada saya. Petik 2. Jawab Ye Yunfei. Faktanya, Ye Yunfei tidak memberitahu Tuan Hun bahwa selain meninggalkan tubuh ini,
dia harus membakar sisa jiwa Kaisar Surga di lautan jiwa untuk melawan tangan Kaisar Surga, sehingga dia bisa melarikan diri. Meninggalkan tubuhmu ini, Anda telah berkultivasi tubuh fisik ini ke tingkat sekarang dengan susah payah, dan sekarang Anda ingin melepaskannya, apakah Anda bersedia? Petik 2. Orang tua itu sedikit terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Tidak mungkin, bahkan jika kamu tidak mau, kamu harus menyerah. Kalau tidak, kita tidak punya cara untuk melarikan diri dengan sukses. Berhenti berbicara omong kosong dan mulailah mengambil tindakan. Nanti dan itu akan terlambat. Petik 2. Ye Yunfei berkata sambil menghela nafas. Ye Yunfei terlalu akrab dengan kekuatan dan sarana Kaisar Surga. Bahkan jika seorang Kaisar Surga memproyeksikan tangan besar dari ruang dan waktu yang jauh, itu masih memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Saya akhirnya mengultivasi tubuh ini sejauh ini, saya tidak bisa berpikir untuk meninggalkannya sekarang, sayang sekali. Tian Luo, Jin Wu, Yu Yue, kalian bertiga menyelinap ke arahku di kehidupan terakhir, membuatku hancur secara fisik dan mental. Dalam kehidupan ini, aku belum berkultivasi untuk menjadi seorang kaisar, dan kamu pernah mencoba membunuhku. Perseteruan berdarah ini, cepat atau lambat aku akan menemukanmu. Petik 2. Ye Yunfei mengertakkan gigi dan berkata, 5 senior, kamu segera memasuki senjata ruang ajaibku. Aku akan membawamu pergi. Petik 2. Setelah Ye Yunfei membuat keputusan, dia tidak membuang waktu dan segera berkata kepada 5 tetua klan Tianjin. Tuan Muda Ye, apakah Anda akan membawa kami pergi? Tangan besar Kaisar Langit telah menekan dunia ini. Jika kami ingin pergi, saya khawatir kami membutuhkan semua orang untuk bekerja sama. Jika Anda ingin membawa kami pergi sendiri, mungkin agak sulit. Petik 2. Penatua Agung terkejut, dan berkata, 5 Penatua, percayalah padaku. Aku punya cara untuk membawamu pergi dengan aman, tanpa basa-basi lagi. Kamu bisa langsung masuk ke senjata ajaib ruang angkasaku. Desak Ye Yunfei. Petik 2. Tuan Ye, kami malu dengan metodemu. Petik 2. Kelima tetua semua menghela nafas. Kemudian kelima tetua segera memasuki menara hantu. Campuran tua, ayo mulai beraksi. Petik 2. Ye Yunfei juga siap, dan berkata kepada lelaki tua itu. Lelaki tua itu segera mengaktifkan menara Dao Surgawi, dan kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan tangan besar yang perlahan menekan langit, siap untuk bertindak. Lihat, tanda seru. Benar saja, tangan besar Kaisar Surga mendarat di langit di atas wilayah Tianxiong, dan menekan suatu posisi. Aneh, wilayah Tianxiong sepertinya tidak memiliki kekuatan yang kuat, dan saya belum pernah mendengar tentang master yang kuat mengapa tangan besar gagak emas menuju wilayah Tianxiong. Mungkinkah makhluk tertentu memprovokasi gagak emas dan bersembunyi di domain Tianxiong, tetapi ditemukan oleh gagak emas dan datang ke sini? Petik 2. Saat ini, di benua Feixian, semua master setengah kaisar memperhatikan tangan besar Kaisar Langit, dan mereka menebak satu demi satu. Adapun makhluk lain, mereka tidak berani memperhatikan tangan besar gagak emas. Karena makhluk biasa tidak dapat menahannya sama sekali. Dapat menahan aura energi yang terpancar dari tangan besar seorang Kaisar Surgawi. Booming. Akhirnya, tangan besar gagak emas datang ke langit di atas Ye Yunfei, membidik Ye Yunfei, dan meraihnya. Energi besar ruang dan waktu mengalir turun, membanjiri seluruh langit. Wilayah laki-laki ditekan. Semua makhluk di wilayah Tianxiong tidak bisa bergerak, dan mereka merasakan ketakutan dan menyerah dari lubuk jiwa mereka. Kaisar Surgawi, tolong maafkan aku. Banyak makhluk jatuh ke tanah, merangkak di tanah, gemetar di sekujur tubuh, terus berdoa. Ye Yunfei mengertakkan gigi, siap meledakkan tubuhnya, dan kemudian menggunakan energi yang dilepaskan oleh ledakan dan pembakaran sisa jiwa Kaisar Langit untuk mematahkan blokade langit dan bumi ini, dan kemudian bertarung dengan lelaki tua itu bersama-sama mereka mengendarai menara Dao Surgawi dan melarikan diri, udara. Ini adalah teknik rahasia penyelamatan diri sementara, yang dapat melepaskan energi menakutkan dalam sekejap, dan kemudian membiarkan jiwa melarikan diri, yang setara dengan melarikan diri dengan lengan patah. Namun, pada saat ini, Dantang Tiandi, sebenarnya menurunkan statusnya dan secara pribadi menembak makhluk biasa, itu adalah penghinaan terhadap kata Kaisar Surga. Gulungan. Petik 2. Suara omelan yang agung tiba-tiba terdengar di langit benua Feixian, dan kemudian sebuah tangan kurus muncul, membidik tangan besar gagak emas dan membantingnya.
Telapak tangan kurus, ini sangat kuat, dan kecepatannya mengerikan, itu tidak sepertinya tidak memerlukan proses waktu. Itu mengenai telapak Kaisar Agung Gagak Emas sekaligus, dan langsung melemparkan telapak Kaisar Agung Gagak Emas terbang. Siapa yang berani melakukan apa saja padaku? Telapak Gagak Emas lengah dan menderita kerugian besar, dan raungan marah keluar. Bab 2020. Pada saat yang sama, tidak hanya di benua Feixian, tetapi juga di alam Juntian, benua Suantian, dunia kecil Qianmo dan alam iblis, tangan kurus ini muncul, dan pada saat yang sama menjatuhkan telapak tangan Kaisar Gagak Emas ke udara. Aku akan menyerangmu, ada apa? Apakah kamu luar biasa? Sebagai Kaisar yang hebat, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, kamu memiliki status tertentu, tetapi sekarang kamu benar-benar menurunkan statusmu untuk menyerang makhluk yang jauh lebih lemah darimu ini. Aku tidak peduli apa alasanmu, segera keluar dari sini. Suara agung datang dari telapak tangan kurus. Yang mulia, siapa Anda dan mengapa Anda mencampuri urusan saya? Telapak tangan Kaisar Gagak Emas di 5 dunia semuanya mengeluarkan pertanyaan yang sama pada saat yang bersamaan. Kamu tidak peduli siapa aku, kamu seharusnya mendengar apa yang baru saja aku katakan, segera keluar. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kata telapak kurus itu, seolah tidak ada ruang untuk negosiasi. Yang mulia, saya, Gagak Emas, tidak mudah dikacaukan. Gagak Emas besar tampak sedikit marah, dan berkata dengan suara berat. Boom, telapak tangan kurus mendengar kata-kata Kaisar Agung Gagak Emas, dan sekali lagi membuat gerakan yang kuat, dan membanting ke arah tangan Kaisar Agung Gagak Emas. Oke, kalau begitu, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana melakukannya. Kaisar Gagak Emas benar-benar marah, meraung dengan suara rendah, melambaikan telapak tangannya di 5 dunia pada saat yang sama, dan memblokir tangan kurus itu. Apa yang terjadi? Tangan menakutkan lainnya muncul, dan tampaknya kekuatan telapak tangan ini tidak lebih lemah dari tangan besar Gagak Emas. Mungkinkah Kaisar Surgawi lainnya bergerak? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Dua Kaisar Langit menembak pada saat bersamaan. Saat ini, ada banyak orang kuat di dunia berukuran 3000 yang menonton kedua telapak tangan ini, dan mereka semua sangat terkejut. Selama bertahun-tahun, sangat sulit bagi orang-orang kuat di dunia 3000 orang ini untuk bertemu dengan seorang Kaisar Surgawi. Kaisar surga seperti naga di langit, melihat kepalanya tetapi tidak melihat ekornya. Tanpa diduga, dua Kaisar Surgawi memproyeksikan telapak tangan pada waktu yang sama hari ini. Dan sepertinya kedua Kaisar Surgawi ini akan bertarung. Wah, sepertinya kita aman untuk saat ini. Pada saat ini, Hun Lao berkata kepada Ye Yunfei dengan heran. Ya, sepertinya saya tidak perlu menyerahkan tubuh ini lagi. Ayo pergi. Petik 2. Ye Yunfei segera memasuki Menara Dao Surgawi, dan lelaki tua itu mengaktifkan Menara Dao Surgawi, dan segera melarikan diri ke kedalaman ruang dan pergi dengan seluruh kekuatannya. Wah, aku memikirkan satu hal. Bahkan jika kita berhasil melarikan diri untuk saat ini, mungkin tidak sulit bagi seorang Kaisar Surgawi untuk menemukan kita. Petik 2. Hun Lao tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei, bisakah pagoda Tiandao lolos dari kejaran Kaisar Langit? Tanya Ye Yunfei. Aku juga tidak tahu. Kuharap Menara Dao Surgawi dapat membantu kita. Tapi kepercayaan diriku tidak terlalu tinggi. Kecuali kita bisa bersembunyi di tempat yang benar-benar berbahaya dan berbahaya di 3000 dunia, adalah mungkin untuk melarikan diri dari pengejaran dari seorang Kaisar Surgawi. Orang tua itu berkata sambil menghela nafas. Ya, hati Ye Yunfei sangat berat. Ye Yunfei secara alami tahu betapa menakutkannya seorang Kaisar Langit. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika Ye Yunfei adalah seorang Kaisar Langit, dia melakukan perjalanan hampir 3000 dunia, tidak banyak tempat di dunia yang bisa menghentikan Kaisar Langit. Hanya di beberapa tempat yang benar-benar berbahaya dan jahat Kaisar Langit dapat berhenti. Dan bahkan jika kamu bisa melarikan diri, dunia dan makhluk yang berhubungan denganmu itu, bisakah kamu masih melindungi mereka? Bagaimana jika Kaisar Langit mengancammu dengan dunia dan makhluk itu? Meskipun, secara umum, Kaisar Surga tidak akan begitu tidak tahu malu, tetapi tidak ada yang absolut di dunia. Jika Kaisar Surga itu benar-benar memiliki kebencian yang mendalam terhadap Anda, mungkin dia akan menggunakan metode yang tidak tahu malu ini. Kata lelaki tua itu. Ya, hati Ye Yunfei juga sedikit berat. Dapat dikatakan bahwa Ye Yunfei mengalami kesulitan terbesar sejak kelahirannya kembali.
Ledakan. Pada saat ini, di 5 dunia, tangan besar gagak emas dan telapak tangan kurus berbenturan pada saat yang sama, dan energi dampak menakutkan yang tak berujung menyebar secara instan dan menyebar ke seluruh dunia. Saat ini, semua makhluk di 5 dunia ini merasa bahwa dunia tempat mereka berada sepertinya akan hancur. Akhir dunia, 2 kaisar surgawi sedang bertarung, dan dunia kita akan segera berakhir. Petik 2. Semua pusat kekuatan di 5 dunia membiru karena ketakutan, merasakan keputusasaan yang mendalam. Energi yang dilepaskan dari pertempuran antara kaisar surgawi terlalu menakutkan, sama sekali bukan masalah untuk menghancurkan dunia. Tepat ketika semua pembangkit tenaga listrik di 5 dunia ini merasa putus asa, telapak tangan kurus itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menamparnya, membuat celah besar di angkasa di atas langit 5 dunia, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Oleh pertempuran ditarik, dituangkan ke celah ini di ruang terus-menerus, dan kemudian menghilang. Kami aman. Pusat kekuatan di 5 dunia semuanya menghela nafas lega pada saat yang sama melihat pemandangan ini. Kemudian semua orang terkejut melihat tangan besar gagak emas terlempar jauh, dan kemudian dia langsung didorong keluar dari 5 dunia. Golden Crow tampaknya telah kalah. Di 3000 dunia, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya melihat pemandangan ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Anda harus tahu bahwa Kaisar Gagak Emas, sebagai salah satu dari 3 kaisar surgawi veteran, telah terkenal sejak lama, dan hampir tak terkalahkan di hati makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia dengan ukuran 3000. Sekarang dikalahkan, sepertinya itu mungkin 2 kaisar lainnya. Beberapa makhluk memikirkan 2 kaisar lainnya. Pada saat yang sama, bagaimana mungkin? Siapa yang menyerangku? Di ruang di mana tubuh Kaisar Gagak Emas berada, raungan Kaisar Gagak Emas muncul di benakku. Kaisar Tianluo, Kaisar Yuyue, dan lelaki tua buta itu juga melihat seluruh proses dengan jelas, dan mereka juga tercengang saat ini. Kaisar Gagak Emas yang agung kalah. Mungkinkah dunia bawah, dunia iblis, atau makhluk lain yang kekuatannya sebanding dengan Kaisar Surga sedang bergerak? Mengapa dia bergerak? Mungkinkah dia melindungi kamu? Petik 2. Yun Fei. Tianluo mengerutkan kening. Jinwu, apa pendapatmu tentang kekuatan lawan? Jika tubuhmu bertemu dengan tubuhnya, bisakah kamu mengalahkannya? Tanya Yu Yue. Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Jika saya tidak harus melakukannya, saya tidak akan melawannya. Jinwu segera mulai menyimpulkan, dan setelah menyimpulkan beberapa saat, wajahnya sedikit jelek, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Tianluo, Yu Yue, dan lelaki tua buta itu semuanya menunjukkan ekspresi serius setelah mendengar kata-kata Jinwu. Sebagai Kaisar Langit, kemampuan persepsi Jinwu secara alami sangat menakutkan, karena dia merasa tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan lawan. Itu berarti kekuatan lawan pasti sangat menakutkan, dan mungkin lebih kuat dari Jinwu. Golden Crow, bahkan jika kamu adalah penguasa istana dunia bawah, Raja Dunia Bawah, Raja Iblis dari dunia iblis, Raja Iblis dari dunia iblis, dan beberapa orang kuat dari ras aneh yang tidak dapat bersembunyi dari dunia, Anda mungkin tidak takut pada mereka. Sekarang Anda telah bertemu seorang pria kuat yang tidak mau bertarung dengannya. Siapa dia? Kapan pria kuat misterius seperti itu muncul di dunia kita dengan ukuran 3000? Kami tidak bahkan mengetahuinya sama sekali. Tianluo berkata perlahan. Kamu bilang, mungkinkah orang kuat yang keluar dari dunia legendaris? Yu Yue berkata tiba-tiba. Ketika Tianluo, Jinwu dan lelaki tua buta itu mendengar ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Tentu saja mereka tahu dunia apa yang dimaksud Yu Yue. Itu adalah dunia utama yang legendaris. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami telah menemukan keberadaan Kaisar Yetian, tetapi kami tidak dapat menanganinya dengan tangan kami. Apakah ini cara yang harus dilakukan? Kata Jinwu. Setelah mendengar kata-kata Jinwu, ekspresi Tianluo dan Yu Yue sangat jelek. Meskipun mereka benar-benar ingin segera pergi ke Yetiandi, tetapi ketika mereka memikirkan pemilik tangan kurus itu, hati mereka penuh dengan kekhawatiran. Dengarkan aku, kalian 3 orang tua. Mulai sekarang, kamu tidak boleh berurusan secara pribadi dengan makhluk di dunia berukuran 3000, kalau tidak aku tidak akan pernah sopan. Pada saat ini, suara agung terdengar di ruang ini. Itu adalah suara tangan kurus sebelumnya. 3 kaisar surga terkejut dan marah ketika mendengar suara itu. Anda harus tahu bahwa, sebagai Kaisar Langit,
mereka bertiga adalah penguasa sejati dari 3000 dunia. Mereka selalu menjadi satu-satunya yang memerintah orang lain, dan mereka tidak pernah mencoba diperlakukan dengan nada memerintah seperti itu oleh orang lain. Tiga Kaisar Langit, secara kasar saya telah menebak maksud dari orang kuat misterius itu. Mereka tidak menargetkan kalian bertiga, juga tidak mencoba untuk melindungi Ye Tiandi secara khusus. Dia ingin mempertahankan tatanan dunia 3000, dan Anda adalah tidak diizinkan yang kuat menyerang makhluk lemah itu. Tiba-tiba, lelaki tua buta itu berbicara. Perjanjian kuno utama. Untuk beberapa alasan, ketiga kaisar surgawi memikirkan perjanjian kuno pada saat yang sama, dan wajah mereka berubah secara drastis. Bersambung.